di dalam-Mu, berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita meresponinya dengan iman, kita datang kepada Dia membawa semua beban berat kita kepadanya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena luar biasa anugerah-Mu kepada kami semua. Tuhan tahu betul bagaimana keadaan kami saat ini. Tuhan tahu kondisi hidup kami yang berbeban berat. Tuhan tahu keadaan jiwa kami yang letih lesu. Tuhan tahu tidak semua hal dalam hidup kami berjalan dengan lancar. Tuhan ingin kami tidak tertekan, Tuhan ingin kami tidak berbeban berat. Tuhan ingin mengangkat beban itu dan memberi kelegaan kepada kami. Bapa, kami datang membawa semua hal yang menjadi beban berat hidup kami. Kami sangat percaya firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, dan Tuhan beri kami kelegaan, sukacita untuk menjalani semuanya. Kami sangat percaya Tuhan juga akan membuka jalan keluar yang terbaik. Masalah-masalah kami satu persatu akan selesai dan kami akan menikmati kemenangan di dalam Engkau. Sehingga lewat permasalahan itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa, saat ini kami siap untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita pasti pernah mendengar peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Maksudnya kebaikan orang itu dibalas dengan kejahatan. Atau bahkan kita pernah jadi korban. Bagaimana kita sudah berbuat yang baik, kita sudah perhatian, kita menolong seseorang, tetapi bukannya dia berterima kasih, dia justru memfitnah kita. Dia lakukan sesuatu yang jahat kepada kita. Kita mungkin pernah alami itu. Saat ini kita akan merenungkan bahwa sadar atau tidak, seringkali kita sebagai anak-anak Allah juga bersikap seperti itu. Tidak ada yang kurang, Tuhan selalu membela kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati kita. Tetapi sadar atau tidak, kadang-kadang kita tidak membalas kebaikan Tuhan dengan kebaikan, tetapi kita justru membalasnya dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ada begitu banyak orang semakin diberkati Tuhan, justru semakin jauh dari Tuhan. Semakin dibela Tuhan, semakin diangkat oleh Tuhan, tetapi hatinya justru semakin jauh dari Tuhan. Atau bahkan meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang bersikap seperti ini. Kita akan renungkan firman Tuhan tentang hal ini dan bagaimana seharusnya sikap yang benar dalam menanggapi kebaikan Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 27. Kita akan baca ayat 17 dan 18. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu." 19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, "Tidak, angkatlah seorang raja atas kami, maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu."
Saudara-saudara, ini yang terjadi dengan orang Israel. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, memberi tanah pusaka, tanah perjanjian, dan mereka semua punya wilayah yang sangat baik sekali. Tuhan ingin menjadi raja atas hidup mereka. Makanya orang Israel tidak punya raja karena Tuhan yang memimpin langsung. Tetapi ternyata umat Israel tidak puas dengan kondisi itu dan menolak kepemimpinan Allah sebagai raja. Mereka ingin punya raja seperti bangsa yang lain. Dengan kata lain, aku tidak mau lagi engkau perintah langsung. Aku ingin punya raja seperti bangsa yang lain. Ini kan seperti membalas air susu dengan air tuba. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan itu mereka lupakan sedemikian rupa. Dan mereka berpikir yang lebih baik adalah kalau kami punya raja seperti bangsa yang lain. Tetapi memang luar biasa kesabaran Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak mau rencananya gagal untuk umat Israel. Akhirnya Tuhan punya cara untuk memenuhi permintaan mereka, untuk meresponi penolakan mereka, tetapi dengan caranya. Jadi tidak sepenuhnya sebenarnya mengikuti keinginan mereka. Tuhan kemudian memilih seorang yang bernama Saul. Ini merupakan kedaulatan Tuhan, ini merupakan haknya Tuhan menentukan siapa yang jadi raja dan Tuhan kemudian mengurapinya. Nah pertanyaannya, mengapa Saul yang dipilih Tuhan? Apakah dari sekian banyak orang yang ada di bangsa Israel, Saul ini laki-laki terbaik, laki-laki yang paling mulia, laki-laki yang paling hebat? Ternyata bukan. Ini cara Tuhan ini. Kalau cara manusia, apalagi secara politik, pasti akan ada banyak ketentuan-ketentuan yang pusatnya pada kehebatan dan keunggulan orang tersebut. Tetapi yang dipakai Tuhan untuk memberikan raja, memberikan seorang raja kepada umat Israel tetap sesuai dengan rencananya. Saul dipilih Tuhan karena ada beberapa pertimbangan ini. Yang pertama, yang paling utama, karena Saul adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hatilah yang dipilih Tuhan dan dipercayakan Tuhan dengan jabatan tertentu, dengan kekuasaan tertentu. Karena orang yang rendah hati ini akan menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan ini. Apa buktinya bahwa Saul itu orang yang rendah hati sehingga diberkati Tuhan, dipilih Tuhan dan diberi jabatan yang begitu mulia? Kita bisa lihat di ayat yang kita baca mulai ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Dua-dua, sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. 23, berlarilah orang di sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saul ini tipe orang yang tidak suka menonjolkan diri. Bahkan cenderung lebih baik aku sembunyi supaya aku tidak jadi raja. Aku tidak dipilih jadi raja. Saudara-saudara, orang yang rendah hati itu tidak punya ambisi yang begitu berlebihan, ingin menonjolkan diri supaya dia bisa merebut kekuasaan yang dia inginkan. Orang yang rendah hati itu cenderung untuk menyembunyikan dirinya, bahwa dia punya kemampuan, bahwa dia punya kesanggupan.
Karena orang yang rendah hati itu senantiasa berpikir bahwa kelayakan itu harus dari anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatannya sendiri. Bukan karena kepandaiannya sendiri. Ini yang dimiliki oleh Saul. Saul tidak mau menonjolkan dirinya, bahkan akhirnya sembunyi karena dia sadar, aku nggak layak jadi raja. Aku nggak pantas jadi raja. Sementara mungkin ada begitu banyak orang menganggap dirinya paling pantas. Aku yang pantas jadi raja. Aku yang pantas dapat kedudukan ini. Karena aku pintar, karena aku pandai, karena aku hebat. Karena aku memang pantas untuk mendapatkan posisi itu. Sehingga banyak orang melakukan berbagai macam cara, melakukan berbagai strategi yang kadang-kadang melanggar aturan-aturan yang berlaku karena merasa aku pantas untuk mendapatkan kekuasaan ini. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan jabatan tinggi, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk diberkati oleh Tuhan adalah orang yang rendah hati. Tanda pertama, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Dan yang kedua, tanda bahwa Saul itu orang yang rendah hati, itu kita bisa baca di ayat yang ke-27. Setelah Saul itu ditemukan, kemudian seluruh bangsa teriak, hidup raja. Artinya mereka menerima Saul sebagai raja, tetapi ada orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Berarti Saul ini tipe orang yang lembut hati. Orang yang rendah hati itu ketika ada orang yang menghina, ketika ada orang yang merendahkan, ketika ada orang yang melawan dia, dia tidak akan bela mati-matian dirinya karena bagi dia kekuasaan harus dilindungi, kekuasaan harus dipertahankan. Tidak, dia pura-pura tuli. Artinya dia tidak mau terlalu mendengarkan orang-orang yang tidak suka dan menolak dia itu. Karena dia tahu memang tidak semua orang pasti bisa terima dia sebagai raja. Tidak semua orang setuju dengan dia. Tidak semua orang itu cocok dengan dia. Dan tidak semua orang juga mendukung dia. Dalam kepemimpinan selalu ada orang yang mendukung luar biasa, ada orang yang mendukung di saat-saat tertentu, ada orang juga yang kritis terhadap dia, tetapi ada juga yang melawan, yang menolak. Itulah konsekuensi kedudukan. Dan Saul ternyata mengerti karena dia bisa lakukan itu karena dia orang yang rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hati yang tetap bisa meresponi secara positif kritikan orang, cercaan orang, serangan orang terhadap dia sebagai pemimpin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Saul. Saul orang yang rendah hati. Saul orang yang tidak suka menonjolkan diri, meninggikan diri dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Saul tidak mau bereaksi negatif terhadap kritikan, terhadap cercaan, dan terhadap penolakan. Dia lembut hati meresponinya. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Orang-orang yang akan dipercaya Tuhan dengan jabatan yang semakin naik. Dengan kekuasaan yang akan menjadi saluran anugerah Tuhan bagi orang-orang yang dipimpin. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah saudara orang yang rendah hati? Atau saudara menilai diri saudara terlalu tinggi dan selalu ingin menonjolkan diri? Kalau ingin diberkati Tuhan, kalau ingin dibela Tuhan, mari kita semua belajar rendah hati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dalam anugerah-Mu Tuhan selalu memberi kami kesempatan, selalu mempercayakan berkat dalam hidup kami. Tetapi Tuhan akan senang
Kalau kami menjadi rendah hati, kerendahan hati kami akan Tuhan nilai dan akhirnya Tuhan percayakan kami berkat-berkat yang lebih besar, berkat-berkat yang lebih banyak, jabatan yang semakin tinggi. Tetapi ketika kami tetap rendah hati, Tuhan tetap percayakan kami dan Tuhan tetap lindungi kami. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul, sedang berdoa, sedang berjuang untuk mendapatkan promosi dalam pekerjaan mereka, untuk mendapatkan promosi dalam jabatan mereka, untuk mendapatkan kesempatan lebih tinggi. Roh Kudus kiranya mengajarkan kepada mereka yang paling penting supaya mereka dipercaya Tuhan adalah kerendahan hati mereka. Ampuni kalau selama ini kami menilai diri kami terlalu tinggi, bahkan menganggap semua hal yang kami capai, baik itu jabatan, baik itu berkat, baik itu fasilitas, apapun yang bisa kami lakukan, kami menyombongkan diri sepertinya itu memang pantas kami terima karena kami hebat, karena kami pandai. Kami lupa bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Tolong kami semua Bapa supaya kami semua bisa menjaga hati kami. Kami tetap rendah hati keadaan apapun. Termasuk ketika Tuhan bawa kami naik, kami tetap rendah hati. Kami tetap selalu ingat itu semua kepercayaan dan anugerah Tuhan. Berkat Tuhan bagi kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Anak-anak-Mu yang menduduki posisi-posisi bagus di perusahaannya. Anak-anak-Mu yang Tuhan percaya untuk memimpin jemaat, memimpin pelayanan. Demikian juga untuk suami istri yang Tuhan percayakan dengan keturunan. Biarlah semuanya tetap memimpin dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan selalu mengalir melalui kehidupan anak-anak-Mu semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, sebelum kita berpisah mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa kiranya saudara semua mengalami rest in God di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku